sebuah nama yang mungkin tak sering kita dengar dalam lembar-lembar sejarah populer. Namun di balik nama itu tersimpan kisah keberanian, kecintaan pada ilmu, dan pengabdian total pada agama dan tanah air. Ini adalah kisah tentang seorang tokoh di masa kekacauan Abbasiyah. Seorang tokoh yang berdiri tegar ketika yang lain memilih diam atau pergi. Dialah Mujahiduddin Aibak, salah satu simbol terakhir dari perlawanan Baghdad sebelum kejatuhannya. Nama lengkapnya adalah Mujahiduddin Aibak Ad-Duwaidar As-Soghir. Gelar Mujahiduddin menandakan semangat jihad dan perjuangan di jalan Allah. Aibak menunjukkan latar belakangnya sebagai bagian dari tradisi militer Mamluk yang terkenal disiplin dan tangguh. Sementara Ad-Duwaidar mengacu pada perannya sebagai pengurus logistik istana. Adapun As-Soghir, yang berarti yang muda, kemungkinan sebagai pembeda dengan Mujahiduddin Aibak yang lain. Tak banyak catatan rinci tentang masa kecil atau latar keluarganya. Namun, seperti banyak panglima besar lainnya dari kalangan Mamluk, ia kemungkinan besar tumbuh dalam sistem pelatihan militer yang keras. Tempat di mana loyalitas, keberanian, dan keterampilan strategi diasah sejak usia belia. Ia tidak hanya dilatih untuk memegang pedang, tetapi juga untuk memahami politik kekuasaan. Pangkatnya sebagai pemimpin militer di Irak memberinya gelar Al-Malik, gelar kehormatan yang menandakan status tinggi. Dari istana Baghdad, ia berada tepat di pusat dinamika kekuasaan, berhadapan langsung dengan ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh dunia Islam. Pasukan Mongol yang bengis dan tak terbendung. Ia juga dikenal memiliki kemampuan diplomatik yang baik. Hal ini terbukti dari peranannya dalam berbagai pertemuan strategis dan hubungan dengan elit-elit politik lainnya di wilayah Irak dan sekitarnya. Perpaduan antara kekuatan militer dan kepekaan politik inilah yang menjadikannya sosok yang menonjol menjelang kejatuhan Baghdad. Di tengah ketegangan yang meningkat akibat ancaman pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, Mujahiduddin Aibak tampil sebagai suara perlawanan. Ia terkenal dengan ucapannya yang penuh tantangan terhadap ancaman Mongol, menyatakan keyakinannya bahwa seandainya ia diberi kewenangan, ia akan mampu menaklukkan bangsa Mongol dan bahkan membuat Hulagu sibuk menghadapinya sendiri. Ucapan ini bukanlah bentuk kesombongan, namun cerminan dari keteguhan hati seorang panglima yang memahami bahwa kekuatan harus dihadapi dengan kekuatan. Sayangnya, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Musta'sim yang dikenal pasif dan lemah, suara Mujahiduddin Aibak tak mendapat tempat. Baghdad pun tetap berada dalam posisi yang sangat rentan ketika pasukan Mongol mengepung kota itu. Kecakapan Mujahiduddin Aibak dalam urusan militer juga disinggung oleh beberapa sejarawan seperti Ibnu Al-Fuwati yang menggambarkannya sebagai pemberani dan memiliki strategi yang kuat. Bahkan dalam kondisi genting menjelang serangan Mongol, ia mencoba menyusun rencana pertahanan yang matang, meskipun pada akhirnya tidak diimplementasikan oleh Khalifah. Terkait kiprahnya dalam politik istana, beberapa sumber menyebutkan bahwa Mujahiduddin Aibak memiliki hubungan kekeluargaan dengan elit lokal, termasuk pernikahannya dengan Putri Badruddin Lulu, penguasa independen Mosul. Pernikahan ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya panglima militer, melainkan juga aktor politik yang memainkan peran dalam jaringan kekuasaan lintas wilayah. Mujahiduddin Aibak bukan hanya seorang prajurit dan politisi. Ia juga dikenal sangat tertarik dengan ilmu kimia, terutama cabang alkimia yang pada masa itu dipenuhi misteri dan harapan akan transformasi logam menjadi emas. Di rumahnya ia membangun sebuah ruang khusus yang besar, lengkap dengan para pengrajin dan ilmuwan yang bekerja untuk meneliti proses transmutasi logam. Meskipun hasilnya tak pernah terbukti secara ilmiah, minat Mujahiduddin Aibak mencerminkan pencarian ilmiah dan spiritual yang hidup dalam tradisi Islam klasik. Menurut Muhyiddin Ibnu An-Nahas, salah satu tokoh yang pernah diutus sebagai tamu ke rumah Mujahiduddin Aibak, ketika bertemu, ia disambut dengan memperkenalkan laboratorium alkimia milik Mujahiduddin Aibak. Dalam pertemuan tersebut, Mujahiduddin Aibak bercerita bahwa suatu hari seorang fakir datang dan menyerahkan satu miskal,
sekitar 4,25 gram, zat misterius kepadanya. Fakir itu mengatakan bahwa jika zat tersebut dilemparkan ke atas 10.000 mitskal logam, maka semuanya akan menjadi emas. Mujahiduddin Aibak melakukan percobaan tersebut dan ternyata berhasil. Namun ketika ia kembali mencari fakir tersebut dan memintanya untuk mengajarkan ilmunya, sang fakir berkata bahwa ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Zat itu, kata sang fakir, ia dapatkan dari seorang lelaki saleh. Setelah menceritakan kisah tersebut, Mujahiduddin Aibak menunjukkan kepada Ibnu An-Nahas sepotong baja panas yang kemudian disiram suatu zat, dan ternyata sebagian dari baja itu berubah menjadi emas. Meski banyak yang menganggap kisah-kisah semacam ini sebagai dongeng atau legenda, kisah tersebut mencerminkan semangat eksperimentasi dan obsesi terhadap rahasia alam yang kuat pada masa itu. Menjelang tahun 656 Hijriah, ketika pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan bergerak menuju Baghdad, Mujahiduddin Aibak berdiri sebagai salah satu panglima terakhir yang tetap setia mendampingi khalifah. Ia tidak pergi, tidak menyembunyikan diri, tidak pula mengkhianati amanahnya. Ia tetap di posisinya sebagai pelindung istana dan lambang keteguhan. Bahkan ketika situasi sudah sangat genting, ia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Beberapa sumber mencatat bahwa sebelum kematiannya, Mujahiduddin Aibak sempat mengatur sejumlah strategi pertahanan yang jika dijalankan mungkin bisa memperlambat laju pasukan Mongol. Namun kekuatan di sekeliling khalifah tidak mendukung perlawanan berskala penuh. Akibatnya, ia pun gugur sebagai syuhada bersama para tokoh lainnya dalam peristiwa yang mengguncang dunia Islam kala itu. Seorang sejarawan, Al-Kazruni, menuliskan bahwa ketika Baghdad jatuh, Mujahiduddin Aibak ditangkap bersama Khalifah Al-Mustasim dan beberapa anggota keluarga istana. Mereka semua kemudian dieksekusi, kepala mereka dipenggal, dan dibawa ke Mosul sebagai simbol kekalahan telak dunia Islam atas invasi Mongol. Mujahiduddin Aibak gugur bukan sebagai korban biasa, tetapi sebagai syuhada yang dengan keberanian dan keteguhan hati telah menjalankan tanggung jawabnya hingga akhir. Kejatuhan Baghdad adalah tragedi besar yang menandai berakhirnya kekuasaan simbolis kekhalifahan Abbasiyah di dunia Islam. Mujahiduddin Aibak termasuk dalam rombongan terakhir yang berdiri bersama khalifah, membela kota hingga detik-detik terakhir. Keberaniannya tak cukup untuk melawan arus besar kekuatan Mongol, namun ia tetap berdiri dengan prinsipnya, tidak melarikan diri, tidak menyerah, dan tidak berkhianat. Meskipun sejarah besar mencatat Mujahiduddin Aibak hanya dalam garis-garis kecil, kisahnya tetap memberi pelajaran penting. Ia adalah simbol perlawanan dalam sistem yang gagal mendengarkan peringatan. Ia adalah gambaran dari semangat juang yang tak menemukan tempat dalam politik yang lemah. Ia adalah suara keberanian di antara keheningan ketakutan. Minatnya terhadap alkimia juga menunjukkan bahwa pemikiran Islam klasik tidak pernah sepenuhnya memisahkan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual. Bagi tokoh-tokoh seperti Mujahiduddin Aibak, memimpin perang dan meneliti pengetahuan adalah dua sisi dari pencarian makna pada dunia dan pada ciptaan Allah. Eksperimen mereka bukan sekadar sains, tapi juga ibadah. Sebuah upaya untuk memahami ciptaan Tuhan dengan akal dan hati. Keberanian Mujahiduddin Aibak, kegigihannya dalam menghadapi musuh, ketertarikannya pada ilmu pengetahuan, dan wafatnya dalam mempertahankan tanah airnya, menjadikannya salah satu figur yang patut dikenang dalam sejarah Islam. Ia mungkin tidak berhasil menahan pasukan Mongol, tapi keberaniannya untuk bersuara, untuk mencoba, dan untuk bertindak, menjadikannya lebih dari sekadar panglima. Ia adalah simbol dari apa yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin: tekad, keberanian, dan akal yang terbuka. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya milik para pemenang. Ia juga milik mereka yang berani berdiri
walau akhirnya tumbang. Mujahiduddin Aibak ad-Duwaidar adalah salah satu dari mereka.